Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh semuanya yang kami hormati lagi kami muliakan, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Syekh As-Saggaf Al-Habibidin Al-Hinduan Al-Habib Abdul Qadir Al-Jufri dan segenap habaib yang lain. Tak lupa kepada keluarga besar dari Majelis Hubbun Nabi, wabil khusus kepada keluarga Gus Mas'ud. Tak lupa kepada Sahibul Bait, Sahibul Hajah, Ibu Hajah Mahmudah, yang mudah-mudahan dikasih panjang umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita ada di malam hari ini hadir dalam rangka memperingati haul yang ketiga daripada almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Bapak Haji Sohibul Anam. Mudah-mudahan apapun yang kita amalkan dalam hari ini bukan hanya Allah bagi pahalanya kepada kita, tapi Allah sudi membagi pahalanya kepada almarhum. Demikian juga kepada orang tua, sanak famili, kerabat atau teman kita semuanya. Mudah-mudahan mereka berkat amalan kita di malam hari ini dikasih lapang kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan kasih terang kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, kebun daripada kebun-kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mal mayyit fil qabr illa kal ghariqil mutaghawwith. Tidaklah mayit di alam kubur itu kecuali keadaan mereka seperti orang yang tenggelam di dalam lautan yang berharap pertolongan kepada mereka yang ada di atas. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena yang hidup, niscaya mereka yang di alam kubur akan binasa. Kalau bukan karena mereka yang masih hidup, niscaya mereka yang di alam kubur akan semakin hancur. Yantadhiru da'watan talhaquhu min abin au ummin au akhin au sadiqin. Orang yang meninggal berada di alam kuburnya, tidak ada yang dia tunggu kecuali adalah doa, baik dari ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, saudaranya atau temannya. Fa idza lahiqathu, maka jika doa itu bisa menolong dia, kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa itu membahagiakan orang yang di alam kubur, lebih bahagia daripada mereka mendapatkan dunia beserta isinya. Dan ketahuilah, bentuk birrul walidain kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah al istighfar lahuma, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa dan kealpaan mereka selama mereka hidup di atas dunia. Wajibnya anak bakti sama orang tua ini bukan hanya ketika hidup, tapi akan lebih wajib ketika justru mereka sudah meninggal dunia. Ada anak bakti di masa hidup tapi durhaka sama orang tua. Kapan itu? Ketika mereka lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Tarkud du'a lil walidain yudayyigul 'aish 'alal walad. Kata ulama salaf, lupanya anak, luputnya anak mendoakan orang tuanya itu bisa mempersempit hidupnya. Pernah diceritakan ada seorang pemuda datang kepada Sayyidina Ali.
sambat bahwa rezeki dia sempit, utang akeh, duit gak ono. Gimana nih Sayyidina Ali? Untung tanyanya sama Sayyidina Ali, coba tanya sama saya, jawabannya podo. Gimana nih Sayyidina Ali? Maka Sayyidina Ali mengatakan, yang istiqomah sholat duha, sudah. Oh, sudah, sholat duha sudah. Ya Waqiah dibaca setelah asar, kalau enggak setelah maghrib, sudah. Istiqomah. Ya sedekah. Walaupun 1.000, 2.000 apa yang kamu mampu, sudah. Saya sudah pancing rezeki dengan uang 1.000, 2.000. Silaturahmi. Silaturahmi itu juga bisa nambahi rezeki, bukan hanya nambahi umur. Sudah. Bingung Sayyidina Ali ini. Semua amalan sudah, tapi kok nggak turun rezeki? Kok belum ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Dipikir, ternyata ada yang terlewat. Yang belum ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada ini orang. Dan yang paling afdol, ditanya, kamu kalau sholat doa. Gimana doanya? Dibaca doanya. Lu keliru kamu. Lu kenapa? Bukan keliru doanya, cuman ada satu hal yang belum kamu doakan. Apa itu? Kedua orang tuamu kok nggak kamu doakan. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ibn Uyainah mengatakan, kita ini dikatakan syukur kepada Allah kalau kita sholat 5 waktu, dan dikatakan sebagai anak telah bersyukur kepada orang tua kalau kita mendoakan mereka selepas sholat. Ngaku sebagai anak yang bakti sama orang tua tapi lupa, kok iso lali lho ya apa ceritane? Ndongakno wong tuwa iso lali ki ya apa? Ini kebacut kan ini. Mendoakan dirinya iya, mendoakan anak istrinya iya, mendoakan orang tuanya sendiri lupa. Keterlaluan. Lupa anak mendoakan orang tuanya bisa berakibat kepada sempitnya hidup si anak. Sempitnya hidup bukan hanya masalah rezeki. Duit akeh rumah tangga morat marit ya sempit. Duit akeh anak ganyang ya sempit. Pemene duit gak ono, utang akeh, rumah tangga morat marit, anak ganyang, PM niku kabeh. Kenapa? Mungkin kamu lupa untuk mendoakan orang tuamu, atau bahkan kamu sengaja nggak mau mendoakan orang tuamu karena kamu pegel. Hati-hati. Kelar hidupnya kamu. Nggak ada jarak buat kamu antar neraka kecuali matinya kamu, mati rokok. Hati-hati. Annar rajula yamutu walidahu au ahaduhuma. Seperti yang saya katakan tadi, ada anak bakti di masa hidup, durhaka di masa wafat. Ada anak gagal bakti di masa hidup, maka jangan ulangi kegagalan baktinya kamu, kedurhakaannya kamu justru setelah orang tuamu meninggal. Seorang anak kapan ditinggal wafat oleh orang tuanya, wa innahu la'aqun lahuma, yang mana ini anak dulu di masa hidupnya adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Maka resepnya Nabi, fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma. Hendaknya lah dia memperbaiki kesalahan dia. Hendaknya lah si anak menutupi kedurhakaan dia di masa hidup orang tuanya dengan senantiasa mendoakan kebaikan orang tuanya dan memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa dan kesalahan orang tuanya, hatta sampai yaktubahullahu barron lahuma, sampai itu anak dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tuanya. Gagal bakti di masa hidup jangan ulangi dengan gagal bakti di masa wafat. Jadi kalau kita mendoakan orang tua kita setelah wafat, itu bisa menghapus kedurhakaan kita di masa hidupnya mereka. Saya dulu durhaka sama orang tua, dikandani nggak manut, disuruh murang-muring, jaluk gak diturut, purik, ngambul, minggat bib. Sekarang orang tua saya sudah wafat, tenang, kamu belum mati. Orang tuanya kamu wafat, tapi kamu masih punya kesempatan kedua dan terakhir untuk bakti kepada mereka. Lu masih bisa bib, orang tua saya sudah wafat bib. Bisa, gimana? Dungakno, istighfari dosanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan wafat, kata Rasulullah, kecuali sudah dianggap sebagai anak yang bakti kepada orang tuamu. Iya.
Tidak ada amal yang lebih afdol setelah kita mentauhidkan Allah kecuali bakti sama orang tua. Bayangkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan satu hukum. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Nasihat Allah, wasiat pesannya Allah setelah kita mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah adalah wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuamu bakti sebakti-baktinya. Ihsana bukan hanya hasana, baik, bukan sebaik-baiknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan kamu sekutukan Allah, dan terhadap kedua orang tuamu baktilah sebakti-baktinya. Tidak ada amal yang paling afdol setelah kita mengesahkan Allah, tidak nyembah kecuali Allah, kecuali bakti sama orang tua. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Amal apa yang paling Allah suka? Maka ada 3 jawaban berturut-turut secara tertib dijawab oleh Rasulullah. Yang pertama, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kalau bisa salat di awal waktu. Tsumma ayyu ya Rasulullah. Kemudian ranking kedua setelah salat di awal waktu, apa ya Rasulullah amal yang paling Allah cinta? Maka dikatakan adalah birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tuamu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Salat di awal waktu, tepat pada waktunya, birrul walidain, jihad. Bayangkan, subuh jam 09.00 jihad ratau, terus durhaka sama orang tua. Opo nasib hari ini? Subuh jam 8 jihad ratau, nang wong tua kurang ajar. Apa? Mari wis uripi wong kok ngene iki, mari wis. Wal iyadu billah min dzalik. Pernah seorang pemuda dengar Rasulullah mau jihad, dia berangkat dari Yaman. Yaman Arab Saudi ini naik bis sehari, ki melaku, berangkat jalan kaki. Sampai di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk jihad bersama Anda. Ditanya, abil Yaman hayyun abawak, apakah di Yaman masih hidup kedua orang tuamu? Naam ya Rasulullah, dua-duanya masih hidup, alhamdulillah, panjang umur, sehat walafiat. Hal adzinalak, ngasih izin kamu datang ke sini, mereka kasih restu? Enggak ya Rasulullah. Farji ilaihima fasta'dzinhuma fa in fa'ala fajahid. Pulang, langsung diusir sama dia, pulang, boleh. Minta izin sama orang tuamu, mau jihad lu ini, mau jihad, belani Rasulullah ini, bukan belani nafsu. Sampai mokong nang wong tua belani nafsu, ndak. Ninggalkan orang tua demi Rasulullah, bukan ninggalkan orang tua demi istri. Ninggalkan orang tua demi harta, ninggalkan orang tua demi ninggalkan orang tua demi Rasulullah. Diusir sama Nabi, pulang, minta izin, minta restu. Kalau dikasih restu fajahid. Kalau mereka kasih izin restu, ayo jihad bareng aku. Wa illa, tapi kalau enggak, fabirrahuma mastata'ta fa inna dzalika khairu ma talgallaha bihi ba'da tauhid. Kalau enggak, tenang. Baktilah kamu kepada orang tuamu dengan sebakti-baktinya, sebaik-baiknya. Karena baktinya kamu kepada mereka sebaik-baiknya, itu paling afdolnya amal setelah kamu tauhid kepada Allah. Mentauhidkan, mengesahkan dan menunggalkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Hati-hati ya. Durhaka sama orang tua, hati-hati. Fatal. Pernah Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Naik tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Sahabat heran, gak ada yang doa tapi Rasulullah bilang amin, amin, amin. Selesai khutbah turun, duduk Rasulullah, tanya satu sahabat, ya Rasulullah, baru saja aku saksikan darimu
apa yang tidak biasa. Apa itu? Nggak ada yang doa tapi engkau bilang amin sampai 3 kali ya Rasul. Oh Jibril, yang doa Jibril, dan Allah perintah Jibril untuk aku mengamini doanya Jibril secara khusus. Apa doanya ya Rasulullah sampai 3 kali? Salah satunya adalah roghmu anfi, roghmu anfi, roghmu anfi. Man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihuma falam yadkhulil jannah. Celaka, sungguh celaka kata Jibril. Siapa anak yang nututi masa tua orang tuanya tapi nggak bakti kepada mereka sehingga gagal masuk surga. Celaka, sungguh celaka anak yang nututi masa tua orang tuanya tapi tidak dimanfaatkan dengan baik untuk khidmat bakti kepada orang tuanya sudah sepuh sehingga gagal masuk surga. Celaka. Ada satu orang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ibuku ini sudah sepuh sehingga nggak ada yang dia harapkan kecuali khidmatku, baktiku kepada dia. Maka sebagai wujud baktiku kepada ibuku ya Rasulullah, apapun yang menjadi hajat kebutuhan dia menjadi prioritas buat aku, menjadi nomor 1 bagi aku. Aku suapi dia, aku mandikan dia. Maaf kalau dia buang air kecil, buang air besar, sebagaimana dia merawat aku rawat dia. Aku belikan pakaian ini dan itu, semua sudah sempurna ya Rasulullah. Apakah sudah lunas? Aku bakti kepada ibuku ya Rasulullah, sehebat apapun kamu bakti kepada ibumu, tidak akan pernah bisa membalas jasa ibumu. Maka tanya ini sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena ibumu merawat kamu berharap kamu hidup, tapi kamu merawat ibumu berharap ibumu mati. Ya, kadang-kadang anak akan ada bersitan dalam benak dan pikirannya, capek, jenuh, kesel, sumpek, belum masalah ini, belum masalah itu, masalah rumah tangga, masalah kerjaan, tapi harus dia ngerawat ibunya. Akan ada kadang-kadang, bukan hanya Allah yang nggak tidur, setan ini juga nggak tidur untuk membuat kita terjerumus. Gak kesel lah, nggak capek, tak leso sampai katanya setan. Sampai akhirnya mungkin kalau ibuku mati mari urusan ini. Gak kesel mana aku. Ada itu kadang-kadang. Tapi kalau ibumu tidak pernah masih tangi jam luruh nyusoni, mari ngoyo maneh, mari ngoyo, maaf buang air besar, mari disewoki, nyewoki maneh, mari nyewoki, ngasih makan. Waduh, nggak ada ibu. Kapan matimu iki nak? Nggak ada. Ada. Kesele modelnya opo, kapan anak loro berharap dia yang sakit si ibu. Kesel modelnya apa? Tapi anak sebakti apapun dia sama orang tuanya, kadang-kadang masih dirasuki pikirannya kesel lah. Iki gak mari urusan, gak hilang keselku kecuali ibuku mati. Hati-hati. Sujud to sampai benjut sampean, ruku sampai bungkuk sampean, sedekah sampai melarat, haji sampai semper, moco Quran sampai buta, zikir moco Quran sampai bisu, gagal bakti nang wong tua entek uripmu. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walideh. Allah berfirman dalam hadits qudsi, siapa anak yang dia sebagai hamba berhasil membuat aku ridho, tapi dia sebagai anak gagal membuat orang tuanya ridho, marah orang tuanya sama dia, mangkel orang tuanya sama dia, ketahuilah aku Tuhan yang marah sama dia. Udah bikin Allah marah, bikin orang tua marah. Sholat cepet-cepetan, haji mikir entek duwe akeh, zakat kadang-kadang makanan kucingnya lebih mahal dari beras fitrahnya, poso kepeksan, maksiat akeh, terus durhaka mbek wong tuwa. Untung malaikat sabar, ngempet malaikat Jibril, ngempet
Kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, birrul walidain kafaratul kabair. Kita nih, kalau merasa banyak dosa yang kita punya, maka birrul walidain adalah jawabannya, jalan keluarnya, solusinya, obatnya. Kita banyak dosa, birrul walidain. Kita ini pokoknya ngadepi masalah ruwet modeli opo. Pokok awakmu gak duwe masalah, marang wong tua gak duwe masalah. Tapi kamu hidup senyaman apapun, selengkap apapun fasilitas hidupnya kamu, jet pribadi duwe lek perlu, ndelok Piala Dunia lek perlu gak teko TV langsung budal nang Qatar. Tapi kon duwe masalah nang wong tua gede, masalahmu gede, jangan main-main. Anishkurli wali walidek, bersyukurlah kamu kepada Allah dan bersyukurlah kamu kepada orang tuamu. Kata Abdullah bin Abbas, siapa orang yang bersyukur kepada Allah gagal sebagai anak berterima kasih sama orang tua, lam yakbalillah syukroh, nggak Allah terima syukurnya, percuma. Baik sama Allah, nggak baik sama orang tua, percuma. Apalagi belum betul kita ini bersyukur sama Allah, jangan perparah keadaan kita dengan kita nggak berterima kasih sama orang tua. Sebaliknya, man asbaha muskhitan li wa murdiyan li walideh. Barang siapa dia sebagai hamba gagal membuat aku ridho sebagai Tuhan, tapi dia sebagai anak berhasil membuat orang tuanya tersenyum, fa ana anhu radin, aku ada Tuhan yang ridho sama dia. Lo kan kesempatan emas, surga di depan mata ini namanya. Surga di depan mata, ridhonya orang tua. Kalau kita kepingin tahu Allah seneng sama kita, tergantung senyumnya orang tua sama kita. Ketika orang tua senyum berarti Allah seneng. Tapi orang tua kalau sudah merengut, hati-hati. Kalau sudah orang tua merengut, hati-hati. Man mata wa huwa radin walideh. Barang siapa seorang anak yang dia mati dalam keadaan berhasil membuat ridho kedua orang tuanya, falam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah wahidah. Barang siapa seorang anak yang berhasil membuat orang tuanya ridho, mati anaknya, orang tuanya ridho sama anak, maka tidak ada jarak antara dia dengan para anbiya nanti di surga kecuali derajat yang sama. Jejer ambil para nabi. Kenapa? Mungkin dia gagal sama Allah, tapi dia nggak gagal, nggak luput sama orang tuanya. Sebaliknya, man mata wa huwa aqun liwalideh. Siapa anak yang mati dalam keadaan durhaka sama orang tuanya, mati anaknya bikin malu orang tuanya, mungkin mati gara-gara overdosis, mati nyemplung kali gara-gara diuber Satpol PP misalnya, mati gara-gara maling di masa, orang tuanya tahu, orang tuanya malu, rusak nama baik orang tuanya, keluarganya. Falam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa darajah wahidah, maka tidak ada jarak antara dia dengan iblis kecuali berada di tempat yang sama. Wal iyadu billah min dzalik. Fir'aun itu begitu ngaku Tuhan tidak langsung dibinasakan sama Allah, nunggu 40 tahun. Jadi sekarang ngaku Tuhan, Fir'aun itu 40 tahun baru tenggelam, nggak dihancurkan serta-merta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tangguhkan ajalnya dia 40 tahun karena dia sempat bakti sama orang tuanya. Jadi kalau ada anak ngaku umat Kanjeng Nabi tapi nggak bakti nang wong tua, Fir'aun luwih Fir'aun timbang Fir'aun. Sama kalau ada orang yang nggak mau sholat, itu lebih iblis daripada iblis. Kenapa? Iblis nggak mau sujud sama Nabi Adam, tapi orang yang nggak mau sholat nggak mau sujud sama Tuhannya Nabi Adam. Apa yang kamu punya sampai kamu nggak mau bakti sama orang tua? Hati-hati. Ra'i abaka yar'aka ibnuk. Perhatikan orang tuamu, niscaya anakmu akan memperhatikan kamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah sama orang tuamu, maka anakmu akan bakti kepada dirimu. Jangan nanam bom waktu. Beledos, beledak, buyar. Gak kone, gak anakmu mari ngono. Kalau kita gagal bakti sama orang tua. Tapi kalau kita bakti sama orang tua, itu menanam tinggal tunggu waktunya panen. Bakti sama orang tua, anak kita akan bakti sama kita. Nggak akan disia-siakan. Amal yang paling afdol kok disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak akan dihargai baktinya kita kepada orang tua dengan bentuk disenengno,
kapan kita punya anak oleh anaknya kita. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa yang lebih besar daripada kedurhakaan anak kepada orang tua. Maka dosa sebesar itu, dosa sefatal itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia durhaka sama orang tua, Allah ganti anaknya kedurhaka sama dia. Mau tinggal pilih yang mana? Panen hasil atau panen bom waktu, terserah. Terserah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan saya yang ngasih hidayah, Allah yang kasih hidayah. Hanya saja yang namanya nasihat kadang-kadang seperti obat luka. Kalau pas lukanya ya perih. Tapi kalau kita sembuh, kita dengar hal-hal seperti ini, ya nggak perih, nggak sakit. Saking jerunya, saking dalamnya kita wajib bakti sama orang tua, sampai Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abik. Kamu, hartanya kamu milik orang tuamu. Kamunya bukan hartanya tok, kamu mulai ujung rambut sampai ujung kaki miliknya orang tuamu kamu. Pernah diceritakan ada seorang ayah. Ada seorang anak mengeluhkan ayahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ngambil hartaku. Ayahku ngambil hartaku, nggak pakai izin ya Rasulullah. Ya sudah, besok datang ke sini bawa sama orang tuamu. Ketika pulang ini anak datang Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, besok kalau Anda ketemu sama bapaknya, tanyakan apa yang dia sembunyikan dalam hatinya. Tanyakan apa yang si bapak sembunyikan dalam hatinya. Besoknya datang. Maka Rasulullah tanya. Kemarin anakmu datang. Dia bilang kamu ambil hartanya dia tanpa izin. Betul ya Rasulullah, aku itu ngambil karena kepaksa untuk nafkahku, untuk nafkah keluargaku dan keluarga istriku. Kata Rasulullah, aku tanya sama kamu bukan tanya masalah ini. Cuman kabarkan kepada aku apa yang kamu simpen dan yang kamu rahasiakan dalam hatinya kamu. Kaget ini orang. Ya Rasulullah, tidak aku ketemu sama Anda sekarang kecuali tambah yakin kalau engkau adalah Rasulullah. Ada yang aku ucapkan dalam hatiku, yang aku rahasiakan, yang tak empet. Tidak ada satupun orang yang tahu apa isi hatiku sekarang. Bahkan telingaku nggak pernah tahu isi hatiku ya Rasulullah. Apa? Kabarkan. Maka ini bapak mengatakan dalam hatinya dan dikabarkan di hadapan Rasulullah. Engkau wahai anakku, kalau kamu sakit bukan hanya kamu yang begadang, bapak juga ikut begadang. Engkau wahai anakku, yang kalau kamu lapar, bapak rela mati asal kamu makan. Kamu wahai anakku, yang ketika kecil panas, hujan, muka aku buang, yang penting kamu sukses, yang penting kamu besar, yang penting kamu berhasil. Kamu wahai anakku, yang aku tidak rela sedikit pun menimpa suatu apapun pada dirimu. Tapi sekarang ketika aku ambil sebagian dari uangmu hanya untuk nafkahku, kamu marah, kamu gak ridho, kamu gak rela. Bahkan kamu adukan perkara ini di hadapan Rasulullah. Betapa malunya aku punya anak kepada kamu. Bukan aku malu karena aku nyolong hartamu, tapi aku malu punya anak seperti kamu. Kamu bawakan, kamu adukan hal ini kepada Rasulullah. Aku gak malu nyolongnya, aku lebih malu punya anak seperti kamu. Malu aku di hadapan Rasulullah, aku punya anak seperti kamu. Nangis Rasulullah. Rasulullah jawab, ketahuilah wahai anak, anta wa malu kali abik. Hartamu, kamu adalah milik ayahmu. Ojo maneh duitmu. Berapa banyak orang tua sekarang? Berapa banyak orang tua sekarang yang masuk penjara hanya karena anaknya. Bukan dia masuk penjara karena orang lain, tapi karena anaknya. Karena itu sering saya kalau diundang ceramah, Bib saya akikoh Bib, sampaikan masalah pendidikan anak atau apa. Oh enggak, pendidikan anak perlu jelas, tapi bakti sama orang tua adalah obat yang paling mujarab demi baktinya anak sama kita. Kalau kita sebagai anak bakti sama orang tua, jaminan sudah anak kita akan bakti sama kita. Tapi kalau kita gagal bakti sama orang tua, durhaka, mbok didik masih ambek nabi anakmu, mbok pondok nolek perlu nang nabi, gak bakal dadi.
nggak keluar dia kecuali durhaka kepada kamu. Apalagi kamu nggak didik kemudian durhaka sama orang tua. Nggak ada yang bakal kamu panen kecuali kesengsaraan dunia sebelum akhirat. Sebagai penutup, Allah itu rela untuk membahagiakan anak yang bakti sama orang tuanya, kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Double. Kebahagiaan dunia dia dapat, kebahagiaan akhirat dia dapat. Tapi Allah pun tega kepada anak yang durhaka sama orang tuanya, dibuat sengsara di dunia sebelum sengsara ada di akhirat. Nggak ada Tuhan yang lebih rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nggak ada Tuhan kecuali Allah. Rahmat orang tua sama kita kalah rahmatnya sama Rasulullah. Rahmat Rasulullah sama kita hanya tetesan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kebacut, nggak mungkin Allah itu tega mendahulukan azab, kesengsaraan dan kenestapaan kepada kita di dunia sebelum di akhirat, kecuali kita telah melakukan pelanggaran yang fatal. Apa itu? Pertama kesyirikan, yang kedua adalah ugugul walidain, durhaka sama orang tua. Al ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang bakti nggak akan masuk neraka, anak yang durhaka nggak akan masuk surga. Jalannya sudah jelas, Anda mau pilih lewat jalan yang mana? Terserah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan hidayah untuk bakti sama orang tua, sehingga anak kita pun juga mendapatkan hidayah untuk bisa bakti kepada kita. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.